Kita lanjutkan kembali dua sisi pemirsa sebelum dijawab Bung Noel. Saya ingin menyampaikan ini cuplikan pernyataan. Kalau tadi di awal kita mendengarkan Puan Maharani menyebutkan ini adalah Orde Baru Reborn. Lain halnya yang disampaikan dengan Jarod Saiful Hidayat terkait dengan pernyataannya ini. Terus bergerak Ganjar Mahfud MD, pastikan akan terus memperkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo Gibran sebagai cerminan neo Orde Baru masa kini. PDI Perjuangan mengajak seluruh parpol, pengusung, relawan ya, untuk menggalang kekuatan rakyat bagi pemimpin visioner berpengalaman jujur dan mampu menciptakan terang keadilan bagi semua orang. Yang disebut cuma melawan Prabowo Gibran doang nih, nggak melawan Anies Imin berarti loh. Jadi bukan lawan nih kayak ini. Oke Bung Noel, boleh nih ditanggapin, tadi disebutkan ada seolah-olah ini nuansanya ada intimidasi. Kemudian kenapa ini nggak muncul tiba-tiba, ada rangkaian peristiwa yang kemudian akhirnya menimbulkanlah kesimpulan ini neo Orde Baru. Saya nggak ngerti apa yang ada di kepala kawan-kawan saya. Ini soal neo Orde Baru Reborn dan bangkitnya Orde Baru. Mereka memahami Orde Baru sebagai sistem atau perilaku. Gitu. Kalau hanya cuma didatengin polisi dianggaplah sebuah ancaman, lantas mereka teriak-teriak bla bla bla. Nah saya gimana? Saya jadi komisaris diterorisin tuh. Saya diterorisin kemarin. Gitu, santai-santai aja, nggak teriak-teriak nih Orde Baru tuh. Loh itu fakta, mereka udah pernah diapain? Cuma disamperin polisi. Saya 4 bulan tuh diterorisin setiap hari. Tiap hari terorisin hanya membela kawan. Supaya kawan tidak dihukum mati, kemudian tidak dihukum seumur hidup. Dengan persoalan negara memberi stigma terhadap yang beda pandangan. Nah saya melihat Orde Baru itu adalah apa? Sistem. Sistem yang korup, sistem yang tidak punya rasa keadilan, sistem yang sangat intimidatif. Nah itu dirasakan tadi katanya intimidatif. Mereka intimidasinya apa? Cuman didatengin polisi, polisinya melihat bahwa sosok Rudi Effendi itu adalah tokoh, salah rupanya. Kemudian polisi datang, kemudian itu tugas dia sebagai penjaga keamanan, kemudian itu bagian lingkungan yang kondusif, apalagi dengan momentum hari ini adalah momentum politik yang harus semua perintah Kapolri dan perintah Pak Presiden semua kondusif. Dan itu kan tugas kepolisian, penegak hukum. Jadi salah ke polisi. Yang mereka harus tanya itu gitu. Ke kepala badan intelijen, ke kabin, bukan ke kita. Kenapa ke kabin? Bertanya sampai orang dibilang katanya diteror di telepon BEM UI. Nggak mungkin tuh, saya bilang negara hari ini tidak mungkin melakukan itu. Kecuali ada orang-orang yang sengaja menciptakan narasi ini. Dan maaf, saya tidak menaruh curiga. Tapi saya punya keyakinan. Ini sengaja dimainkan oleh orang-orang yang menginginkan mendiskreditkan namanya Pak Jokowi sebagai presiden. Siapa kedua, menurut Anda orang-orang yang ingin mendiskreditkan? Yang jelas hari ini yang coba menarasikan atau mengorkestrasi soal dinasti politik, neo Orde Baru Reborn. Saya nggak mau menuding, tapi faktanya hari ini ada orang-orang atau kelompok yang coba melakukan ofensi politik terhadap Pak Jokowi dan pasangan Prabowo Gibran. Tapi nggak apa-apa. Kenapa ketika sampai mereka harus melakukan ini menurut Anda? Sampai harus melakukan pertama ketakutan. Keduanya saya menganggap mereka-mereka ini seperti orang gila yang di pinggir jalan, yang ngoceh-ngoceh, kemudian nimpuk-nimpuk. Kita nggak mau melawan, tapi geli aja ngeliatnya. Sebentar, dianggap gitu. Ketakutan. Orang gila di pinggir jalan yang ngoceh-ngoceh. Ini boleh? Ini gini Mbak Anggi, jadi Bang Noel pahami dulu. Aku setuju bahwa ini benar adalah sistem. Aku setuju itu. Itu yang aku mau. Kau bicara tentang sistem kita suka. Oke, sekarang begini. Apakah kurang ketika kita ngobrol tentang sistem, negara kita ini kan negara hukum. Ya. Dasar bernegara kita adalah hukum. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, kekuasaan ini akhirnya mengubah keputusan-keputusan hukum. Kekuasaan yang mana dulu? Kekuasaan pemerintah hari ini. Yang mana? Kau jangan salah menerjemahkan itu, Dinda. Itu tidak baik. Adanya keputusan hukum yang mengubah, menggolkan bagaimana salah satu cawapres masuk sebagai salah satu kandidat. Bukankah itu perubahan hukum? Ini yang saya maksudkan jadikan dasar untuk memframing bahwa gini. Bentar Bang Noel. Ini yang saya maksudkan bukan sebagai ketakutan, justru ini kekhawatiran kita, kemunduran demokrasi bagi kita generasi muda. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai persepsi kita ke depan, ini kan digaungkan di kubunya Bang Noel bahwa sebentar bagaimana kemudian anak-anak muda diberikan ruang, tapi ternyata itu anak muda dengan privilege tertentu. Dan itu berdasar daripada keputusan MK yang jelas-jelas dari hasil keputusan MK kemarin, ini adalah keputusan yang secara tidak langsung melanggar kode etik.
Oke. Tapi kan sebentar, saya ingin menangis. Tapi kan nggak bisa disalahin kalau seseorang punya privilege ya kan bukan salahnya dia juga pada akhirnya. Setuju Mbak Anggi. Cuma pertanyaannya, dari 100 juta anak muda Indonesia, ada berapa sih kita yang punya privilege? Lalu kapan kesempatan itu diberikan kepada orang-orang yang ada di ujung timur dengan prestasi yang baik, dengan rekam jejak yang kompeten, hanya sebatas memasukkan bahwa pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, itu tidak lantas menjadi evaluasi yang cukup. Menurut Anda nggak kompeten, nggak berprestasi? Bukan nggak kompeten, bukan nggak berprestasi, tapi ada banyak ruang anak muda yang lain dengan kompetensi yang mumpuni, tapi sayang sekali dibatasi oleh keputusan MK yang barusan diputuskan itu. Kau sadar tidak, pembatasan umur 40 tahun itu bentuk perilaku korup yang dilakukan oleh polisi tua. Kenapa kalian tidak berani kritik itu? Bang Noel, kau kritik itu baru kau objektif. Gini. Saya boleh tidak suka dengan keputusan itu, tapi Gibran adalah harapan hari ini. Sebentar, Anda tidak suka dengan keputusan itu? Saya juga nggak suka, tapi ini adalah sebuah harapan. Anak muda yang punya keberanian, berani tampil dalam posisi untuk ikut dalam kontestasi politik, mengambil posisi eksekutif di tingkat nasional. Tetapi ini jadi gini Bang Noel, ini saya boleh tambah dulu. Kontestasi ini tidak objektif. Tidak objektif di mana? Tidak objektif, karena apa? Kita melihat yang mendapatkan manfaat terbesar dari keputusan yang dilakukan oleh majelis di Mahkamah Konstitusi itu adalah Gibran itu, di mana kita melihat secara sistem. Makanya kan saya katakan bahwa yang bobrok ini, yang terjadi saat ini adalah soal sistemnya. Yang mulai mengarah kepada Orde Baru, lalu kemudian perilaku juga. Ya, ini kan perilaku, lawan itu, jadi dua. itu. Nah itulah yang kita lakukan. Kita melawan itu dengan cara ada yang mengajukan judicial review kembali terhadap putusan yang sudah ada. Karena ini tidak fair. Permainan kita sekarang ini sedang tidak fair. Karena fair apa? Ada pengambil keputusan terbesar, yaitu Pak Jokowi yang menjadi patron politik. Cara daripada berpikir Rinto ini, itu gitu cara berpikir ini orang yang tidak tua, fair. Seharusnya yang korup. Kalau kita begitu akhirnya berpikirnya status quo. Kalau kita mau bertanding secara fair, kau Pak Prabowo, Pak Jokowi ini mundur dulu dia dari gelanggang. Bung Noel, Bung Rinto sebentar. Bung Noel, Bung Rinto sebentar. Ini penonton di rumah nggak akan bisa mendengarkan kalian berbicara karena barengan ya. Jadi harus bergantian ya. Untuk menurunkan tensi sebentar, Bung Pangi. Coba minta sedikit komentar Anda terkait dengan tudingan Neo Orde Baru, Neo Orde Baru Reborn. Dan ini fakta saling tuding nih, karena 2019 narasi ini sempat muncul ke kubunya Pak Prabowo, dari ke kubunya Pak Jokowi oleh Pak Prabowo waktu itu 2019. Ya. Sekarang berbalik. Ini mic-nya udah hidup belum ya? Sudah, jangan diketok. Udah. ini lautnya gelombangnya udah makin teduh saya lihat. Jadi ini seperti random yang lagi error juga ini sebenarnya. Kenapa? Jadi yang kemarin di sini posisi sekarang pindah ke sini. Jadi udah saling serang menyerang dan posisinya udah nggak genuine lagi kan sebenarnya. Termasuk buzzer-buzzer itu kan. Kalau saya memang agak susah melakukan itu gitu. Cuma Mbak Anggi, kalau kita berangkat dari model kerajaan dulu ya, feodalisme, nilai-nilai tradisi lama, itu kan mazhab lama yang menggeser raja adalah titisan Tuhan. Mengkritik raja, mengkritik Tuhan. Raja selalu benar. Terus masuk nilai-nilai tradisi baru, mazhab baru menggeser nilai-nilai feodalisme, nilai-nilai baru. Bahwa raja itu boleh dikritik, raja itu tidak selalu benar. Nah, lahirlah istilahnya demokrasi dengan teras politikanya. Itulah yang kemudian menjadi tradisi kita untuk melahirkan republik, kembali publik kepada rakyat mengkritik, mengawasi dan mengontrol. Nah, di pemilu hari ini di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, daya kontrol yang paling saya bisa andalkan hanya PDIP yang punya kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan, mengimbangi check and balances pemerintahan. Mohon maaf saya sebut dua partai sebelumnya, saya katakan hampir pemerintah padahal. Ya, dua partai sebelumnya menurut saya hampir tidak bisa mengontrol itu. Sehingga stempel, coba tunjukkan Mbak Anggi, apa maunya Presiden Jokowi yang tidak teramini zaman sekarang? Coba. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. 3 periode tidak teramini. Tapi kan anak presiden jadi bisa. Itu kan alternatifnya. Tapi kan itu bukan 3 periode. Omnibus Law kan, IKN semuanya apapun kan termasuk apapun maunya presiden itu teramini loh. Termasuk artinya apa dengan ini Anda melihatnya apa dengan akhirnya semua kemauan presiden teramini? Ini yang saya sebut bahwa eksekutif happy itu kuat. Jadi ini menjadi penyakit demokrasi, tidak sehat karena tidak ada check and balances. Nah, saya berharap dengan pemerintahan ke depan, kalau ada PDIP, itu pemerintahan itu cenderung akal sehatnya jalan.
pemerintah itu berimbang. Check and balances seperti Pak SBY dikawal oleh PDIP. Jadi tidak semua hari ini saya jujur ya, saya apresiasi dari pemerintahan Pak Jokowi ada. Tapi yang paling buruk kalau dari penilaian orang luar, capture zoom-nya, orang menilai Indonesia itu hanya 2 saja dari luar itu. Demokrasi, penegakan hukum, itu saja. Meskipun ekonominya bagus, orang luar negeri itu masa bodoh Mbak. Tapi kalau 2 ini penyakit, nggak sehat, itu jadi problem. Data saya kan menunjukkan, ini survei saya 2 Agustus kemarin. Ini bukan saya ngarang, ini survei yang saya lakukan. Bahwa kondisi demokrasi kian memburuk dan tidak ada perubahan 48%. Kebebasan berpendapat memburuk dan tidak ada perubahan 47%. Merasa aman untuk mengungkapkan pendapat itu hanya 34%. Terus terakhir adalah soal apakah percaya penegak hukum selama pemilu tidak akan memihak kepada calon tertentu. 47% percaya. Ini kan agak merepotkan bahwa persoalan netralitas, soal penyelenggara pemilu kita dan demokrasi sebentar. kita. Artinya kalau dikaitkan dengan pernyataan 2 narasumber saya di sini bahwa ini ada mengarah ke neo orde baru, itu sejalan dengan itu? Enggak, maksudnya bukan hanya itu saja konteksnya, tapi ketakutan kita untuk berpendapat dengan undang-undang ITE saja, itu sudah banyak memakan korban kan. Ya. Nah itu pun tidak dihentikan dengan revisi sekarang, itu nggak dihentikan. Siapapun bisa menunggu waktu saja Mbak, siapapun bisa korban, apalagi kasusnya sudah banyak. Nah sekarang ada nggak kekhawatiran orang cemas nggak untuk mengungkapkan pendapat? Itu kan ada ancaman itu. Nah kalau misalnya soal kantor PDIP, soal tadi mahasiswa diintervensi, bahkan ada dulu pengamat kalau kritik keras ke pemerintah itu di take down, beritanya juga ada diturunkan, ada itu. Tapi itu kan konteks bahwa saya mencermati soal regulasi, soal undang-undang termasuk dinasti politik saja, itu juga nggak ada etikat baik Mbak. Contoh, kalau kita mau berdebat hari ini sebetulnya yang namanya MK-MK ini kan hanya gimmick politik saja. Kan tidak menghalangi juga Gibran tidak melaju, tetap aja kapal ini melaju kan. Tapi kenapa tidak ada upaya untuk menyiapkan regulasi pembatasan terhadap dinasti politik, nepotisme supaya pemilu netral.